adalah sebuah paragraf yang memaparkan pendapat tentang uraian-uraian secara ilmiah. Ada beberapa ciri dari teks eksposisi. Yang pertama, teks eksposisi menjelaskan segala informasi atau pengetahuan secara objektif. Tidak ada unsur subjektif dan emosional. Yang kedua, teks eksposisi menggunakan gaya informasi yang persuasif atau mengajak pembaca dan memberi informasi yang sejelas-jelasnya. Yang ketiga, teks eksposisi memberikan penyampaian secara lugas dan menggunakan bahasa baku. Yang keempat, teks eksposisi tidak melakukan pemihakan atau tidak memaksa kehendak penulis terhadap pembaca. Yang kelima, teks eksposisi menyajikan fakta yang digunakan sebagai alat kontribusi atau penyumbangan utama dalam membuat rumusan agar sesuatu yang disampaikan lebih konkret. Ada beberapa jenis-jenis dari teks eksposisi. Yang pertama, eksposisi definisi, yaitu berisi penjelasan tentang makna suatu kata atau frasa. Yang kedua, eksposisi identifikasi, yaitu sebuah metode yang berusaha menyebutkan ciri-ciri atau unsur-unsur pengenalan suatu objek. Yang ketiga, eksposisi perbandingan atau pertentangan, yaitu suatu cara untuk menunjukkan kesamaan dan perbedaan antar dua objek atau lebih mempergunakan dasar-dasar tertentu. Yang keempat, eksposisi ilustrasi, yaitu suatu metode untuk mengadakan gambaran atau penjelasan yang khusus dan konkret terhadap suatu prinsip yang bersifat umum. Yang kelima, eksposisi klasifikasi, yaitu sebuah metode yang bersifat alamiah untuk menampilkan pengelompokan sesuai dengan pengalaman manusia. Yang keenam, eksposisi analisis, yaitu suatu cara membagi-bagi suatu objek ke dalam komponen-komponennya. Teks eksposisi terdiri atas pembuka, isi, dan penutup. Pembuka dalam teks eksposisi berisi permasalahan yang akan dibahas dalam teks eksposisi. Isi teks eksposisi berupa argumen atau pendapat dan pengetahuan. Penutup dalam teks eksposisi berisi rekomendasi atau penegasan ulang. Teks eksposisi biasanya berisi paparan yang disampaikan kepada pembaca atau pendengar. Argumen dalam teks eksposisi dapat berupa fakta atau opini. Dalam menyampaikan argumen, pembicara atau penulis dapat menggunakan fakta dan alasan-alasan yang logis. Fakta-fakta disajikan dalam kalimat fakta, sedangkan alasan yang logis disajikan dalam kalimat opini. Fakta adalah suatu keadaan atau peristiwa yang berisi kenyataan dan benar-benar terjadi. Opini adalah pendapat yang dikemukakan. Suatu teks eksposisi dikembangkan dari pernyataan pendapat yang terdapat pada tesis. Tesis adalah bagian pembuka dari teks eksposisi. Teks eksposisi dapat dikembangkan dari gagasan pokok. Cara mengembangkan teks eksposisi baru dengan membuat gagasan penjelas dari setiap kalimat utama dalam teks eksposisi. Gunakan bahasa yang komunikatif, akan tetapi harus tetap memperhatikan isi dari teks eksposisi tersebut. Struktur teks eksposisi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tesis, yaitu pernyataan pendapat adalah bagian pembuka dalam teks eksposisi. Bagian tersebut berisi pendapat umum yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam teks eksposisi. Yang kedua adalah argumentasi, yaitu unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Argumentasi dapat berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta-fakta, bahkan
pernyataan para ahli. Yang ketiga, penegasan ulang, yaitu bagian yang bertujuan menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah istilah, yaitu kata atau gabungan kata yang mengungkapkan suatu makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat khas dalam bidang tertentu. Istilah-istilah tersebut digunakan untuk memaparkan argumen dalam teks eksposisi. Contohnya iklim, flora, fauna. Yang kedua adalah adjektif atau kata sifat, yaitu kata yang menerangkan nomina atau kata benda dan secara umum dapat bergabung dengan kata lebih dan sangat. Contohnya punah, langka, serius. Yang ketiga, pronomina atau kata ganti, yaitu jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Contohnya saya, kamu, Anda, sini, begini, demikian, siapa, apa, bagaimana. Yang keempat, konjungsi dalam teks eksposisi, yaitu kata yang digunakan untuk menghubungkan satu unsur dengan unsur lainnya. Contohnya namun, akan tetapi, seolah-olah.